Shalom Jemaat GKI yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di dalam Bina Iman, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu hidup bagi Tuhan. Saya akan membaca bagian firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, apakah mengenal seorang perempuan bernama Mary Jane? Mary Jane adalah terpidana asal Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan penyelundupan narkoba. Pada detik-detik terakhir menjelang eksekusi, hukuman mati atas dirinya ditunda karena ia kemungkinan hanyalah seorang korban perdagangan manusia yang diperdaya oleh jaringan penyelundupan narkoba internasional. Tak terbayangkan bagaimana bahagianya Mary Jane pada waktu itu. Coba bayangkan jika engkau dan saya ada di posisi Mary Jane, mendengar akan dieksekusi mati sebentar lagi, pastilah sangat takut. Tetapi ketika mendengar bahwa engkau bebas, pasti engkau akan merasakan bahagia. Dan saya yakin engkau akan berusaha untuk hidup lebih baik. Engkau dan saya tidak perlu berada di posisi Mary Jane untuk memahami betapa menakutkannya kematian. Sebab setiap orang berdosa sesungguhnya sudah pasti akan mati. Tinggal menunggu kapan eksekusinya. Kematian orang berdosa yang paling mengerikan bukanlah kematian fisik, sebab rasa sakit fisik hanya sementara. Namun kematian yang paling mengerikan adalah kematian kekal, yaitu selama-lamanya terpisah dari Allah. Engkau dan saya berada di ambang pintu eksekusi, di mana kita akan selama-lamanya berada di dalam jurang kematian. Menakutkan bukan? Namun syukur kepada Allah, sebab rahmat-Nya dan kasih-Nya berlimpah atas hidup manusia. Di dalam Kristus kita memperoleh hidup. Di dalam Kristus kita memperoleh kesempatan dan kepastian bahwa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Caranya bukan dengan cara yang mudah dan murah. Tuhan sendiri yang dieksekusi menanggung hukuman dosa kita. Di dalam iman kita memandang bahwa kita yang percaya kepada Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus. Maka di saat Kristus mati, di situ kita mati bagi dosa. Namun yang menjadi pengharapan adalah di saat Kristus bangkit, maka kita pun memiliki pengharapan, yaitu kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Dalam dosa kita hanya mengalami kematian, namun bersama Kristus kita mengalami kehidupan. Bisa bayangkan, jika Kristus tidak mau berkorban bagi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan anugerah ini sekali lagi. Ini bukan sekedar Anda diselamatkan dari hukuman penjara atau eksekusi di dunia ini. Namun Anda dan saya diselamatkan dari eksekusi kematian kekal. Lalu bagaimana seharusnya Anda harus meresponi hal ini? Cukupkah bersyukur saja lalu melupakannya? Tidak. Tetapi Anda harus hidup bagi Tuhan. Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi engkau dan saya. Maka sekarang serahkanlah seluruh hidupmu bagi Dia. Bagaimana caranya? Buang semua hidup lama kita apapun itu. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Engkau yang paling tahu bagaimanakah hidup lamamu yang kelam dan yang membawa engkau semakin terikat dengan dosa. Lalu sekarang di dalam Kristus mulailah hidup baru, yaitu hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Kemudian selanjutnya carilah setiap kehendaknya di dalam seluruh hidupmu dan lakukan. Apa kehendaknya yang paling jelas? Yaitu kasihi Tuhan dan kasihilah sesama. Sudahkah kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh? Atau selama ini kita masih mengabaikannya? Kehendak Tuhan yang lainnya ialah kita memberitakan kasih-Nya kepada sesama kita, supaya makin banyak orang yang mendengar dan menerima anugerah di dalam Kristus Yesus. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Tetapi Tuhan berjanji
bahwa Dia akan menyertai sampai akhir ketika kita mau melakukannya. Mari, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mulai hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.